Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Kedengeran. Ya, jadi diulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kami ucapkan kepada teman-teman peserta. Juga selamat bergabung kami ucapkan kepada Kak Dimas dan Kak Dinda, serta juga ada Kak Dito, Kak Zid Hamdi, Kak Zulia, dan kakak-kakak dari Global. Nah, jadi teman-teman sudah tahu kan malam ini kita mau ngapain? Tentunya kita akan mentoring online bersama Kak Dimas dan Kak Dinda tentang Korea. Jadi buat teman-teman Korea garis keras, K-pop, wajib banget ikutan, dan tentunya yang udah hadir hari ini adalah mereka-mereka yang punya semangat tinggi untuk belajar di Korea. Nah, oke, jadi sebelum melangkah ke acara selanjutnya, mungkin bisa sapa dulu Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo Kak Indah dan teman-teman semuanya dari Santri Global dan juga teman-teman yang hadir malam ini. Kak Dimas. Assalamualaikum. Ini nggak kedengeran ya suara saya? Halo? Atau Kak Dinda, halo Kak Dinda. Halo. Kedengeran nggak suaranya? Kayaknya nggak kedengeran deh. Dinda dengar suara kakak nggak? Dengar. Oke. Mohon maaf, mungkin sepertinya sinyalnya Kak Indah ini. Halo Kak Indah. Kak. Cek, halo Kak Indah. Oke. Sambil menunggu Kak Indah, kami dari Santri Global. Selamat datang Kak Dimas dan Kak Dinda. Kak Dimas sehat, Kak Dimas? Alhamdulillah sehat. Ini yang sedang bicara siapa ya? Kalau Kak Dinda gimana? Halo, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Kak Dimas dan Kak Dinda dua-duanya sedang di Korea atau sudah di Indonesia? Gimana? Kak Dimas dan Kak Dinda, Kak Dinda dulu deh. Kak Dinda sekarang masih di Korea atau sudah di Indonesia nih? Oh iya, aku masih di Korea nih, lagi liburan. Oke, kalau Kak Dimas gimana Kak Dimas? Ya alhamdulillah sama nih. Saya juga di Korea nih saat ini. Wah, berarti kakak-kakak berdua ini sekarang lagi
bakal narasumberin kita teman-teman dan langsung dari Korea. Kalau di sana berapa jam sih Kak bedanya dengan di Indonesia? Berapa, Din? Bedanya 2 jam aja sih kalau ke Jakarta, Kak. Oh gitu, berarti sama dengan Wita ya Kak ya? Iya, betul. Kok Wit ya? Waktu Indonesia Timur. Iya, kalau Wita mungkin kita bedanya 1 jam. Oh gitu. Oke, teman-teman, sepertinya Kak Indah juga masih ada kendala sinyal. Sebentar, saya mohon maaf ada. Oke, teman-teman, saya mulai ya Kakak. Karena memang Kak Indah ada kendala sinyal, kami dari Santri Global mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sekali lagi teman-teman semua, kami ucapkan selamat datang di online mentoring belajar di Korea Santri Global. Sebelumnya saya ucapkan permohonan rasa hormat kepada kakak-kakak berdua, Kak Dimas, Kak Dinda yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah. Kemudian tak lupa juga kami sampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman peserta online mentoring. Hari ini luar biasa, ada 78 peserta. Semoga bisa istiqomah sampai akhirnya teman-teman untuk mendengarkan Kak Dimas dan Kak Dinda. Oke teman-teman, kita langsung ke acara yang pertama. Sebelum kita mendengarkan online mentoring dari kakak berdua ini, kita sebelumnya akan mendengarkan opening speech yang akan disampaikan oleh Kak Zid Hamdi Rukman, Koordinator Bidang Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Santri Global. Kepada Kak Zid Hamdi, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahzi narsala rasulun bil huda wa dinil haq. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Selamat malam, salam kenal teman-teman semua. Saya Zid Hamdi Rukman, bisa dipanggil Zid. Saya salah satu pengurus di Yayasan Santri Global yang saat ini diamanahkan sebagai koordinator bidang kerjasama dan hubungan masyarakat. Baik, sebelum itu mungkin saya ucapkan banyak terima kasih pada moderator, terkhusus kepada Kak Dimas, Kak Dinda yang sudah berkenan hadir di kegiatan online mentoring beasiswa di Korea. Mungkin di sini saya akan sedikit ya menjelaskan profil Santri Global atau selayang pandang tentang Santri Global. Jadi Santri Global ini merupakan sebuah yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, agama, dan sosial. Yayasan ini berdiri di Jakarta, tepatnya tanggal 1 Oktober 2019, yang mana cikal bakal berdirinya ini telah digaungkan sejak bulan September 2017 di Belanda. Nah, alhamdulillah yayasan kita sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah Indonesia atau Kemenkumham. Kita mempunyai cita-cita untuk membantu lebih banyak santri belajar di luar negeri. Ya, selain itu yang tujuannya ya untuk menambah wawasan, memperkuat relasi internasional, dan kelak mengabdi bagi bangsa, agama, dan negara seperti itu. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, kita merangkum ya dalam program dalam kata AIM, edukasi, informasi, dan motivasi. Sebenarnya di sini banyak sekali programnya, mungkin saya akan singgung beberapa saja, misal kayak di kata edukasi, di sini kita punya program untuk mengadakan pendampingan dan pelatihan seputar tips dan trik mendapatkan beasiswa belajar di luar negeri. Terus kita juga mengadakan mentoring persiapan studi ke luar negeri seperti bagaimana tata cara mendapatkan LOA, Motlet, CV, dan lain sebagainya. Terus untuk di kata informasi,
Di sini kita memfasilitasi informasi-informasi beasiswa Terus untuk kata motivasi sendiri, kita juga menyediakan program diskusi daring maupun luring bersama santri dan alumni luar negeri. Kemudian saya juga perlu menyampaikan kita juga sedang membuka program GIFT atau Global Visit and Young Volunteer Experiences di Malaysia. Program ini difasilitasi langsung oleh Yayasan Santri Mengglobal. Kita akan mengadakan pengabdian khususnya di PPWN Klang atau di Pusat Pendidikan Warga Negara Indonesia. Selain itu kita akan mengunjungi objek-objek wisata di Malaysia termasuk melakukan short course di sana di salah satu kampus top di Malaysia. Selanjutnya mungkin dalam waktu dekat ini ya, setelah kita nanti mengadakan online mentoring Korea, kita juga akan ada kegiatan online mentoring beasiswa Fulbright di Amerika yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 12 Januari 2021. Kemudian juga kita akan mengadakan webinar yang insya Allah akan dilaksanakan tanggal 16 Januari yang bertemakan kiat-kiat pemulihan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 dalam perspektif Islam. Saya mengajak juga kepada teman-teman semua yang ada di sini, silahkan jangan lupa untuk follow sosial media kami, Santri Mengglobal. Terus mungkin teman-teman pengurus juga bisa share link grup Telegram. Di situ kami menyediakan updatean informasi ataupun kegiatan dari Santri Mengglobal. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan. Terima kasih. Saya ucapkan selamat datang Kak Dimas dan Kak Dinda yang sudah berkenan hadir di kegiatan online mentoring beasiswa di Korea. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf Kak, tadi jaringannya Indah agak lag-lag dan insya Allah sekarang sudah aman. Jadi sebelumnya Indah mau memperkenalkan diri. Jadi saya Indah Amalia dan alhamdulillah sebagaimana yang sudah dikatakan Kak Hamdi, salah satu peserta GIFT yang nanti akan ke Malaysia pada bulan Maret secara fully funded. Nah, dan pada hari ini insya Allah Indah akan memandu kegiatan ini, yaitu mentoring online ke Korea bersama Kak Dimas dan Kak Dinda. Nah, oke. Jadi sebelum melangkah ke agenda selanjutnya, mungkin Indah bisa kenal-kenalan dulu nih sama pemateri kita. Mungkin Kak Dimas. Halo Kak Dimas. Halo Indah. Sekarang katanya tadi sempat dengar dari percakapan Kak Dimas dan Kak Zulia, Kak Dimas lagi di Korea ya? Iya, alhamdulillah nih sedang di Korea nih. Kebetulan Kak Dinda sama saya itu tempatnya lumayan jauh ya. Jadi teman-teman kita ini nanti bisa menjelaskan di kota yang berbeda nih yang ada di Korea gitu. Oh iya, jadi Kak Dimas dan Kak Dinda nih selama di Korea sering ketemu artis nggak nih Kak? Nah, kalau corona gini sih lewat Zoom aja ketemu artisnya, nggak sengaja gitu. Kalau mungkin dulu sih ya, mungkin waktu nggak corona Dinda tuh sering nonton konser. Kalau saya sih nungguin aja konser ini artis-artisnya datang ke kampus pas lagi ulang tahun kampus gitu. Oh iya. Jadi tapi kalau Kak Dimas sama Kak Dinda sendiri itu di Koreanya di bagian mana Kak? Di Seoul ya? Seoul. Gimana sih ngucapinnya Seoul? Iya, Seoul. Itu Dinda nih yang di Seoul. Coba Dinda, kita dari yang ibu kota dulu, orang ibu kota. Ya, yang orang ibu kota nih Kak Dinda. Halo. Sebenarnya aku bukan di Seoul sih, aku tuh di Incheon. Emang kampus aku nih berbatasan sama Seoul, jadi meskipun ke Seoul tuh tetap deket gitu. Jadi udah pernah ke Indonesia nih Kak selama di Korea? Jadi aku nih di Korea udah 2 tahun, aku udah pulang ke Indonesia 4 kali. Wah, gimana nih Kak makanan di Korea?
Makanan di Korea ya, aku sih personally kurang suka karena nggak ada yang bisa mengalahkan makanan Indonesia ya teman-teman. Jadi Ya. aku sebenarnya kurang suka makanan Korea, tapi karena udah lama di sini udah mulai beradaptasi nih, udah bisa mulai menikmati gitu. Oh iya. Oke, jadi mungkin teman-teman udah nggak sabar nih Kak dengar materi dari kakak-kakak sekalian. Jadi langsung saja ya Kak, untuk kesempatan pertama Indah memberikannya ke Kak Dimas. Pada Kak Dimas kami silakan. Makasih sebelumnya Kak. Nah, oh iya nih teman-teman, sebelum Kak Dimas membawakan materinya, Indah mau bacain CV Kak Dimas, atau mungkin teman-teman bisa lihat sudah ditampilin sama operator. Jadi Kak Dimas ini merupakan Presiden Perpika atau PPI Korea, dan Kak Dimas ini merupakan founder dari beasiswakorea.com. Nah, buat teman-teman yang mau ngepoin Kak Dimas, bisa lihat websitenya Kak Dimas, yaitu www.dimashsk.com. Atau yang lebih milenial nih, teman-teman bisa follow Instagramnya Kak Dimas, @dimashsk. Oh iya, Kak Indah juga udah follow loh Kak Dimas, dan emang keren. Waduh, Kayaknya itu makasih dapet. Indah. Iya. Soalnya Indah juga penggemar drama sih, nggak K-pop-nya, tapi drama Koreanya gitu. Oh iya, siap. Nah, untuk profesional karir, teman-teman bisa lihat, Indah kurang bisa bahasa Inggris nih, Kak. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak usah lah Iya. yang kayak gitu-gitu. Kita cukup aja tadi masih. Mungkin segitu aja kayaknya Kak Dinda, nanti mungkin pas lagi menyampaikan materi nanti aku bisa ya bercerita sedikit lah sama teman-teman gitu ya. Nah, oke. Jadi pokoknya teman-teman harus menyimak dengan seksama cerita Kak Dimas gimana sampai Kak Dimas ini bisa ada di Korea dan dapat beasiswa. Oke, selamat menyaksikan teman-teman. Kak Dimas, disilakan. Terima kasih Kak Indah dan teman-teman semuanya. Mungkin boleh ya tim moderator saya sendiri ya yang ingin share screen ya, boleh ya buat PPT-nya. Oh iya boleh Kak, boleh mungkin untuk tim operatornya Kak, biar lebih enak juga ya Kak. Oke, iya. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Kak. Ya, kelihatan. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya teman-teman semuanya terima kasih Indah, Dinda dan juga Kak Hamdi ya yang sudah mengizinkan kita bisa berbagi ini sama teman-teman semuanya di Korea dan juga di Indonesia. Nah, ini sih singkat cerita aja bagaimana sih kita tuh bisa kuliah di Korea ya. Nanti untuk yang detail-detailnya kita bisa tanya jawab, terbuka banget buat teman-teman semuanya. Jadi saya jadi ingat nih, saya itu bukan santri ya teman-teman, tapi waktu SD saya itu ini ikut madrasah. Ya, saya ikut madrasah. Jadi saya sekolah hari biasa itu sekolah di SD pada umumnya, habis itu saya ikut madrasah tuh sorenya gitu. Ya kita banyak belajar lah tentang agama Islam juga. Jadi mungkin saya masih bisa dibilang agak santri dikit tapi ya, karena belajar juga di madrasah begitu. Nah, ini menarik banget teman-teman. Kenapa kok kita harus kuliah ke luar negeri? Dan khususnya hari ini kita akan ngebahas gimana sih caranya sekolah di Korea, di tempat saya belajar dan juga Kak Dinda. Nah, kita akan membahas tentang 4 hal ya. Pertama tentang kita perkenalan dulu, kemudian kenapa kita harus kuliah ke luar negeri, persiapannya, dan let's start your journey atau misalnya our journey ya. Nah, tadi udah disebutin sedikit sama Kak Indah dan teman-teman yang lain, tadi moderator juga sudah memberitahu. Nah, saya itu saat ini sedang belajar jurusan International Trade and Commerce. Ini kan belajar S3-nya ya. Waktu S2 saya itu belajar Bioindustry Mechanical Engineering. Ya, kalau bisa dibilang
teknik pertanian lah. Nah, saya fokusnya di pertanian, teman-teman. Saya tuh senangnya belajar tentang gimana sih mengolah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat lagi, gitu. Khususnya di bidang pertanian. Nah, saat ini saya sedang aktif di Persatuan Pelajar Indonesia, namanya Perpika. Dan saya diamanai sama teman-teman yang lain sebagai presiden untuk tahun 2020 dan 2021. Dan saya juga SNS spesialis dari NIID. Nah, nanti NIID itu apa nih? NIID itu adalah bagian dari Kementerian Pendidikan Korea, nah, untuk mahasiswa asing. Dan saya itu nggak dapat beasiswa kayak Kak Dinda. Kak Dinda itu kan beasiswa KGSP nih. Nah, KGSP itu adalah program dari NIID. Malah saya itu bergabung dengan NIID, tapi saya nggak dapat beasiswanya nih. Ini. Jadi, nah nanti kita akan tahu sebenarnya beasiswanya itu apa aja sih. Kok bisa ada yang dapat beasiswa, ada yang nggak dapat. Apa sih penyebabnya? Kita akan cari tahu. Oke. Nah, saya juga founder of beasiswakorea.com. Jadi teman-teman yang, waduh, pengen banget tahu tentang Korea dan segala macam, kita bahas banget itu di Beasiswa Korea. Dan saya juga founder dari guanggo.id. Nah, Guanggo ini tempat kita untuk mengembangkan diri. Jadi kita itu ada namanya Youth Development Camp. Nah, di sini kita akan belajar gimana sih teman-teman itu untuk bisa tahu siapa kita, kelebihan kita, kekurangan kita, gimana kita selalu improve dalam diri. Kemudian kalau kita mau jadi profesional karir, mau kerja di perusahaan tertentu, gimana kita ngatur diri kita untuk jenjang karir kita. Dan kalau pengen belajar ke luar negeri, gimana caranya. Kalau mau bisnis gimana, dan gimana kita juga ngatur keuangan kita. Nah, itu di Guanggo. Nah, teman-teman juga tadi udah disampaikan sama Kak Indah. Kak Indah juga udah ini ya, udah follow juga ya. Nah, terus saya ada di Dimas HSK gitu kan di Instagram. Jadi kita tanya-tanya aja teman-teman. Jadi ya kalau misalnya rada-rada slow respon ya mohon maaf lah. Ya kadang-kadang sekolah terus ya banyaklah kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan begitu. Mungkin cukup di situ ya untuk perkenalan dirinya. Nah, terus kita kenapa sih keluar negeri nih? Nah, coba izin dulu nih Kak Indah ya. Saya pengen tahu nih dari teman-teman di sini ada nggak nih yang mau cerita sedikit ya, kenapa sih kalian itu pengen keluar negeri? Nggak usah Korea, nggak usah yang lain-lain, coba deh. Kenapa mungkin? Kak Indah, ada nih teman-teman yang mungkin yang mau menyampaikan pendapatnya langsung nih, pengen kuliah ke luar negeri itu kenapa sih? Gitu. Dijawabnya di kolom chat Kak Dimas. Iya boleh di kolom chat atau mau langsung juga nggak apa-apa ya, 1-2 orang lah nggak apa-apa. Atau mungkin Mas Kak Hamdi juga mungkin boleh nih. Kalau Kak Hamdi keluar negeri itu kenapa? Nih ayo nih. Kita pengen denger lah. Kak Hamdi coba. Iya Kak. Kalau saya pribadi sih karena memang ingin memperdalam jurusan saya. Kebetulan saya punya cita-cita untuk jadi profesional konselor. Jadi saya rasa negara-negara kayak Eropa termasuk juga Korea mungkin bisa menjadi wadah atau jalan saya untuk mencapai cita-cita saya Kak, seperti itu. Nah, ini alasannya Kak Hamdi. Nih kalau yang lain nih 1 orang lagi nih, coba ya. Ini harus yang perempuannya nih. Coba kita cari ya di sini. Coba sebut 1 deh nih. Ini ada namanya Atira nih, Dira Atira nih. Coba nih, kalau Dira Atira alasannya mau kuliah ke Korea atau ke luar negeri gimana nih? Oh ini udah nih, ayo. Mana tadi? Apalagi berhalangan nih. Ada yang langsung message nih di chat. Katanya karena atmosfer dan pengen banget survive. Widih. Veronica juga bilang biar kenal dunia luar dan sistem pendidikan di negara lain supaya kedepannya saya bisa perbaiki sistem pendidikan kita. Oke. Nah, ini teman-teman luar biasa banget ya. Saya nanya juga ke beberapa saya yang ngisi itu rata-rata, ya Kak, saya seneng aja sama Korea. Saya seneng misalnya K-pop-nya, dramanya dan segala macam. Saya nggak bilang itu salah ya. Saya cuma pengen tahu nih teman-teman tuh sebenarnya rasanya tuh pengen keluar negeri itu ngapain sih gitu ya. Ini ada juga yang bilang ingin mengembangkan diri lagi, mencari ilmu di negara lain. Nah, kita lihat. Nah, biasanya kalau orang yang ke Korea itu mereka pengen belajar tentang gara-gara apa? Gara-gara K-pop, gara-gara entertainment-nya, kemudian ada culture-nya, kemudian ada quality of education. Tadi banyak tuh ya yang pengen jadi ini, jadi itu dan segala macam. Tapi teman-teman
teman-teman harus tahu dulu ya bahwa sebenarnya yang harus dikejar itu adalah ilmunya. Kenapa kok ilmunya Kak Dimas gitu? Karena ketika kalian mendapatkan ilmunya, kalian tuh dapetin juga semuanya yang ada di dunia ini. Contoh misalnya teman-teman pengen dapat karena ke Korea itu misalnya senangnya gara-gara ya Kak, aku seneng gara-gara ada 6 dosan, ada gitu kan, ada Han Ji Pyong misalnya gitu ya. Ya kan, nah iya, tapi kalau misalnya akhirnya nggak ketemu sama mereka dan ternyata suasananya nggak sesuai yang kalian bayangkan, motivasi kalian tuh jadi hilang, udah nggak semangat lagi belajarnya. Tapi kalau misalnya kita gapai ilmunya, ya kita gapai ilmunya, kita tuh bisa nikmatin apapun yang ada di sini. Bahkan kita tuh bisa jadi bekal kita juga nanti. Contoh nih, kalian pernah ketemu sama 6 dosen sama Han Ji Pyong misalnya, tapi kalian tuh nggak punya ilmu bahasa Korea, ya kan? Ya nggak mungkin. Pas udah ketemu juga susah. Paling cuma teriak, udah gitu aja gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kalian bisa ngomong, bisa tanya, ya kan, bagaimana kabarnya dia, sehari-hari gimana sih jadi artis atau apa. Soalnya kan di Korea itu kadang-kadang kita kalau misalnya nih, jadi sebenarnya alasan kita yang 1, 2, 3 yang kakak sampaikan di sini itu semuanya penting teman-teman. Karena ngapain kita sekolah ke kualitinya yang gak bagus, ya kan? Ya, terus ngapain kita sekolah ke tempat culture atau budayanya yang nggak aman, ya? Contoh misalnya, nggak mungkin dong sekarang kita sekolah ke Palestina, nggak mungkin, gitu kan? Atau kita sekolah ke negara-negara yang konflik, ya gitu kan? Jadi kayak teman-teman terus nggak ada motivasi teman-teman untuk datang ke sana, misalnya belajar jujur aja teman-teman, belajar itu ngebosenin, kadang-kadang ngebosenin juga, kita juga stres pasti ada. Makanya tadi yang seneng drama ya langsung nggak ada delay tuh nonton drama, kan langsung aja ya di TV di sini, orang di sini langsung, nggak nunggu dulu tuh ke website tertentu, ya kan, kita sudah keluar belum ini, nggak ada, lihat dulu udah ada apa belum gitu. Nah, atau misalnya teman-teman itu seneng sama penulis Korea atau misalnya yang K-pop gitu kan, nah mereka tuh kadang-kadang buka fansign gitu, teman-teman bisa dapat tanda tangan atau bisa jabat tangan, baru nanti ngobrol ditanya. Karena ada tuh suka di Instagram atau di YouTube yang ketemu ya, jangan lupa makan ya, digituin tuh sama artis-artisnya. Nah itu bisa teman-teman di situ. Bahkan teman saya itu langsung video callan sama Taemin nih, buat teman-teman yang suka K-pop nih, Taemin tahu nggak nih Shiny World ya, Shiny. Nah dia video call, dia tuh harus beli beberapa album dulu sih tapi ya. Tapi kan rasa kepuasan mereka itu ada karena mereka akan semangat lagi, oh iya gue bisa, jadi harus belajar lagi lebih giat. Nah, itu ya alasan-alasan yang penting. Jadi nggak cuma bisa satu aja teman-teman. Semuanya harus dikombinasikan menjadi satu gitu. Nah dalam menyiapkan diri kita untuk bisa kuliah ke luar negeri atau ke negara mana aja itu ada 4 tahap. Selama saya ini semuanya itu ada 4 tahap. Pertama, milih jurusan dulu ya. Teman-teman harus tahu jurusannya apa. Jangan sampai nih teman-teman pengen kuliah tertentu tapi ternyata di Korea tuh nggak ada gitu ya. Maksudnya nggak ada tuh gimana Kak? Bukankah semua negara juga harusnya sih jurusannya ada gitu ya? Nggak adanya itu bukan nggak ada belajarnya, tapi beasiswanya. Apakah teman-teman mau sekolah dengan beasiswa apa enggak? Gitu. Kadang contoh misalnya kita ingin belajar jurusan tertentu, tapi namanya di Korea itu berbeda. Loh, contohnya apa Kak? Misalnya kemarin tuh ada yang tanya sama saya secara pribadi, Kak Dimas saya mau belajar pendidikan perguruan tinggi. Nah, saya juga nggak tahu ya, perguruan tinggi itu bukannya guru ya, kayak gitu. Kita nyari kan namanya high education major gitu kan. Nah, di Korea itu nggak ada memang, tapi punya Department of Education Science. Namanya agak beda-beda nih teman-teman. Itulah pentingnya kita cari dulu majornya. Baru habis itu kita cari kurikulumnya dan lain-lain. Nanti kita bahas detail yang ini. Terus ada universitas. Ya tentu dong kita pilih universitas yang baik dan segala macam. Living cost-nya gimana? Tempat saya tinggal di kota Busan dan tempat Kak Dinda di kota Incheon itu beda. Mau nyari tempat tinggal, mau ini segala macam itu beda-beda. Terus beasiswanya, apakah dari 1, 2, 3 tadi itu ada nggak beasiswanya? Kalau ada cukup apa enggak? Nah, coba ya kita bahas satu-satu nih.
Oke, yang pertama major. Nah, tadi udah sempat kakak singgung, kenapa sih penting banget sih major itu dipilih? Ya, penting banget gitu. Kenapa? Karena dengan jurusan inilah kita akhirnya menentukan. Kalau tadi kita ambil contoh dari Kak Hamdi ya, Kak Hamdi pengen menjadi konselor dan segala macam. Berarti kan jurusannya berhubungan dengan work, ya kan, professional work. Bisa juga bisnis. Itu tadi yang aku bilang, bahwa jurusan yang kita ambil itu harus passion kita, yang kita senangi dan segala macam. Terus apakah mata kuliah ini tuh yang kamu cintai gitu ya? Loh, kenapa sih Kak? Emang bedanya passion sama mencintai jurusan kita tuh apa? Iya, jadi gini. Kalau kita udah mencintai sama jurusan tertentu, ketika semua orang belajarnya itu berubah ya. Contoh kayak sekarang lah orang-orang pengen belajar coding, belajar ini segala macam karena teknologi gitu ya. Sedangkan saya tuh senengnya jurusan memahat kayu misalnya kayak gitu ya. Ya kan, nah memahat kayu. Cuma kalau di Indonesia itu kan bedanya nggak kayak di Eropa, nggak kayak di Korea, negara-negara lain bahwa kalau kita fokus sama satu aja itu bisa jadi orang ya. Kan kekhawatiran kita tuh kan gitu ya di Indonesia. Kita sekolah dicetak kayak untuk siap untuk cari kerja, untuk siap ini. Kita masuk universitas bukan disuruh belajar, tapi cuma ya udah sekolah dicetak untuk bisa dapat ijazah nanti kerja di instansi tertentu dan lain-lain. Nah, ini yang ingin saya sampaikan bahwa ilmu itu yang penting teman-teman. Nggak ada di sini, mohon maaf ya, nggak ada orang yang berilmu itu miskin, gitu nggak ada. Nggak pernah ada saya ngeliat orang yang berilmu itu miskin. Contohnya, kenapa saya jamin banget kayak gitu gini. Orang dalam Al-Quran aja Allah itu udah berjanji, ya kan? Ya, ular aja yang ada dalam lobang atau dalam ya kita bilangnya lobang ya, kan ular tuh suka di dalam lobang tuh dan segala macam. Tikusnya yang didatangkan sama Allah ke dalam lobang itu nggak perlu tuh ularnya yang cari-cari. Jadi teman-teman lakukan yang teman-teman senangi, yang teman-teman sukai, apalagi teman-teman tuh masih muda ya. Teman-teman, saya yakin di sini teman-teman rata-rata kan 25 ke bawah ya. 25 ke bawah. Kalau enggak, pokoknya paling batas sampai 30 lah. Ini anak muda. Nah, kita bilang, wah nanti jurusannya nih nggak bagus, ini segala macam. Pindah gitu, tinggal tuker, nggak masalah. Aku lo tuker, ya kan, S1 pertanian, S2 pertanian, S3 aku pindah ke bisnis. Kayak gitu. Nggak masalah. Jadi teman-teman jadi tujuannya itu adalah belajar, mau belajar apa? Oh Kak, sekarang saya lagi ngerasa salah jurusan. Ya nggak apa-apa. Bener nggak salah jurusan? Saya sampai nanya, saya tuh bener jelas jurusan apa nggak sih ngambil pertanian? Padahal saya dulu pengennya dokter teman-teman. Saya tuh ditolak sama UI. Iya, rumah saya tuh sebelahnya ini. Ya maksudnya nggak benar-benar literally sebelahnya ya, tapi deket banget sama kedokteran UI yang di Salemba. Bayangin, saya pengen banget ke sana segala macam, ditolak, ya kan? Akhirnya ngambil pertanian, kayak gitu. Padahal sebelum ngambil pertanian, saya tuh ngambilnya akuntansi internasional, tapi karena orang tua bilang dan segala macam, udahlah nak ambil ini aja. Ya bunda, kan kakak tuh manggilnya bunda. Ya bunda, abang ambil jurusan ini. Padahal aku pengennya belajar tadi akuntansi dan segala macam bisnis internasional. Tapi Allah bikin aku tuh ngelewatin dulu yang orang tua aku senang, sampai akhirnya aku S3 bisa ngambil jurusan waktu aku S1 dulu yang aku pingin ngambil bisnis internasional. Jadi nikmati teman-teman, nikmati jurusan yang kalian suka, ambil perannya. Bahkan sekarang saya S3 pun meskipun ambil bisnis, saya tetap ngambil sektornya pertanian. Gitu. Semua itu udah ada jalannya. Gitu ya. Terus ini ya empat tadi, teman-teman harus pikirin passionnya, apa yang kalian suka. Kalau misalnya kalian mau kerja, tahu nggak kerjanya di mana, perusahaan-perusahaannya apa. Kalau bisnis apa yang ada dengan jurusan yang kalian ambil. Begitu. Terus universitas. Nah, tentu ya sekolah. Nah, di sini ada sekolah yang kita harus perhatikan rankingnya. Kalau misalnya teman-teman itu adalah tipe orang yang fokus ke ranking sekolahnya, gitu kan. Kemudian ada juga yang apakah majornya ada di kampus itu apa enggak. Nah ini balik lagi. Jadi kan misalnya contoh nih, kalau misalnya saya pengen ngambil jurusan bisnis internasional yang kayak sekarang, saya nggak tahu apakah di kampus Kak Dinda ada atau enggak. Nanti kita bisa cerita sama Kak Dinda ya gitu. Jadi penting nih teman-teman. Jadi itu yang bisa membuat teman-teman itu memilih kampus mana yang tepat untuk kalian pilih dengan jurusan tertentu. Kemudian teman-teman harus tahu ini sekolahnya ngajarnya pakai bahasa Inggris atau bahasa Korea.
ya kan? Apa ada nggak sih mereka yang kelas-kelas bahasa Inggrisnya gitu? Apakah program yang saya ambil itu full semua bahasa Korea atau mungkin ada beberapa profesor yang bisa bahasa Inggris atau ada tapi kita rebutan kelas kayak gitu. Nah, ini saya juga ngasih link tuh ada di studyinkorea.go.kr, itu tuh adalah website yang dibuat sama NEID. Ya, itu langsung dari pemerintah. Kalau yang bisa korea.com itu yang saya dan teman-teman yang lain buat. Jadi teman-teman tinggal datang ke sana, cek ada tuh semua kampus sama jurusannya ada. Terserah deh teman-teman mau cari di mana aja. Tapi pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia. Oke? Kalau kita udah mau naik ke skala internasional atau go global, at least kita harus bisa belajar bahasa Inggris. Kalau nggak, jurusan kita harus tahu lah. Jurusan yang kita ambil itu bahasa Inggrisnya apa. Gitu. Jadi kita gampang untuk cari informasinya. Nah, habis itu living cost. Nah, teman-teman kan suka nanya nih, di sini yang suka makan di McD ada nggak ya? Jadi saya tuh nemu teknik ini ya, teman-teman. Saya tuh nyari gimana ya caranya supaya gampang untuk cari tahu sebenarnya biaya hidup kita di sebuah negara itu murah apa enggak. Nah, saya ketemu idenya itu McDonald. Nah, McDonald tuh hampir semua negara ada ya, hampir semua negara. Nah, sekarang kalau di Indonesia tuh berapa ya sekarang McDonald ya? Satu paket tuh, teman-teman. Ada yang tahu nggak? Coba nih di chat deh. Satu orang aja nggak apa di chat sambil aku ceritain ya. Nah, jadi mungkin ini Indah deh. Indah dulu nih. Coba nih baca bahasa Koreanya. Kan lagi suka nonton drama nih. Coba Indah bisa nggak nih bacanya nih? Yang harga 6.000 nih. Itu apa tuh? Gimana ya, Kak? Ini bisa sedikit-sedikit baca Hangul. Iya, coba. Benar. Raji. Jo ya Kak, Jo. Raji. Bukan. Oh, bukan. Ini Ya, Rajis. Coba nanti Indah Oh, sama ini Zahra ada di komen nih, Kak. Zahra nih. Zahra dari tadi udah ini komat kami tadi. Coba Zahra nih, sama Indah berdua coba yang ini nih. Coba Zahra. Oh, ini nih large. Oh. Ini ada dari Nida nih, Kak. Ya boleh. Coba tuh tadi Zahra juga tadi udah komat kamit dia bilang ngikutin juga. Coba itu. Ini Kak ada Laji Setu Cijobogo. Weh. Oh, Laji Setu Cijobogo. Iya. Dari. Coba ada yang tahu nggak nih artinya? Ini cheeseburger. Bener. Cheeseburger ini large set. Nah, ya, itu tuh. Bener. Ini sudah ada dari Kanida nih, Kak. Banyak banget nih. Nah, jadi harganya tuh 6.000, teman-teman ya kan? Harganya 6.000. Jadi kalau misalnya teman-teman makan, ya anggap aja ke teman tuh makannya banyak ya. Tapi teman-teman jangan bayangin di sini tuh ada ayam yang kayak McDonald, nggak ada teman-teman. Nggak ada tuh yang kayak gitu di McDonald. Cuma adanya burger, kentang sama Coca-Cola. Jadi kalau teman-teman datang ke McD Korea, jangan berharap ada nasi sama ayam dadanya, itu kan enak banget ya sama saus. Ini kangen Indonesia jadinya nih. Selain rendang sama ayam balado ya. Tapi inilah bisa jadikan ini sebagai patokan. Nah, kalau misalnya ini kan makan berarti sekali makan kalau kita ke McD itu kan 6.000. 6.000 anggap aja kalau 60 ya. Ya 60 ribuan lah ya. Nah, coba sekarang teman-teman lihat pengeluaran teman-teman sekali makan itu tuh kurang lebih 60.000 atau di bawah 60.000. Nah, kalau misalnya teman-teman, Kak saya makannya ya paling ke ini Kak, keramesan ya 10.000 kenyang gitu ya. Nggak ada di Korea kalau kayak gitu. Ya, nggak ada di Korea. Jadi setidaknya segini 6.000. Jadi kalau misalnya teman-teman jalan-jalan dan segala macam ya siap-siap aja ngeluarin duit kalau misalnya akhirnya makan McDonald. Karena kalau misalnya kita makan bibimbap dan lain-lain ya itu harganya sama teman-teman 5.400-an juga 5.000 7.000 kayak gitu. Nah ini yang living cost buat tahu misalnya makanan kita itu mahal apa enggak gitu ya. Di semua negara tekniknya gini teman-teman, cek aja harga McDonald mereka berapa, kalian coret-coret tuh lihat kursnya berapa. Nah itu jadi teman-teman tahu, oh berarti sekali makan segini ya. Nah kalau tempat tinggal gimana nih?
Nah, kalau tempat tinggal biasanya rata-rata itu 250.000 Korean won sewanya doang nih. Tapi kita harus kasih simpan uang kimani atau uang deposit tuh. Minimal tuh rata-rata 1 juta. Ya, 1 juta Korean won. Tapi ini uangnya disimpan aja. Nanti kalau misalnya kontraknya udah selesai, teman-teman bisa ambil lagi uangnya. Jadi uangnya utuh. Itu cuma disimpan aja. Terus kalau naik transport gimana Kak? Kalau misalnya naik busway, busway kita nggak punya busway ya Dinda ya. Kita naik bus atau subway. Nah, jihachol ya, jihachol namanya kalau bahasa Koreanya. Kalau bus bahasa Koreanya ya bose, ya kan? Nah, bose. Nah, jadi teman-teman bayarnya tuh 1.200 rata-rata. Tapi Seoul itu lumayan beda kalau sama Busan, agak naik 50 perak lah, 50 won. Jadi mungkin kadang-kadang 1.250 atau 1.300. Gini caranya kalau ngitung living cost, apakah living cost-nya itu menurut teman-teman mahal apa enggak gitu ya. Nah, kalau beasiswa nih, sekarang kita ngomongin beasiswa. Jadi beasiswa itu yang benar-benar aktual dan segala macam, teman-teman ya mungkin bisa datang ke studentkorea.go.kr atau ke beasakorea.com, atau teman-teman bisa nanya kayak aku, Dinda, atau teman-teman lain awardee-awardee-nya. Tapi teman-teman harus pastikan informasi yang didapatkan itu up to date apa enggak gitu ya. Karena biasanya kan misalnya contoh nih, teman-teman nanya sama awardee yang tahun 2014, tentu aja berbeda sama awardee tahun 2018, 2019, atau bahkan di tahun 2020. Begitu. Nah, terus beasiswanya itu ada apa aja sih ya? Nah, beasiswa itu ada beasiswa scholarship KGSP. Nah, KGSP ini Kak Dinda nih yang penerima KGSP, ya kan? Itu beasiswa penuh nih, teman-teman. Terus ada KOIKA, itu beasiswa dari pemerintah Korea juga untuk orang-orang yang misalnya saat ini bergerak di NGO, di BUMN, di ASN. Nah, khusus tuh mereka di sana. AKS buat teman-teman yang sekarang belajar linguistik, yang senang linguistik, silahkan. Terus yang BK21 itu yang riset engineering dan lain-lain. Nah, yang sebelah kiri ini adalah beasiswa penuh. Saya itu penerima beasiswa BK21 plus, teman-teman. Jadi saya dulu datang ke Korea itu dengan beasiswa penuh BK21. Jadi yang kiri itu semua dari government ya. Semua dari government, cuma beda-beda aja sektor yang ditargetkan sama government-nya. Nah, saya fokus kemarin itu belajar itu tadi tentang pertanian, limbah, dan lain-lain. Saya daftar, akhirnya keterima, datanglah ke Korea. Nah, kan juga teman-teman tuh tahu tuh, Kak Dimas tulisannya kan BK21 dan 4 beasiswa lainnya ya. Saya tuh dapat juga beasiswa dari universitas. Jadi kalau di kampus-kampus itu kan kita suka dapat beasiswa PPM ya, PPA. Kalau misalnya teman-teman sekolah di Indonesia kan itu beasiswa PPA, itu beasiswa prestasi apa ya, akademik ya, lupa aku singkatannya lagi, udah lama banget ya. Nah, jadi itu teman-teman kalau misalnya nilainya bagus nanti dapat beasiswa juga dari universitas kayak gitu. Terus kemudian ada juga yang dari foundation. Nah, teman-teman gimana nih yang buat dari foundation kan. Nah, teman-teman bisa juga dapetin beasiswa dari foundation. Kemudian dari profesor dan juga beasiswa parsial lainnya. Nah, saya itu dari 4 itu saya satu dapat dari universitas karena saya dari S2 ke S3 lagi dari kampus, dan itu saya daftar untuk S3 dan waktu itu kuotanya cuma 2, dan alhamdulillah saya salah satu orang yang menerima dan saya angkatan pertama yang dapat beasiswa itu, alhamdulillah gitu kan. Nah, terus beasiswa lainnya adalah beasiswa profesor sama beasiswa parsial. Saya dapat beasiswa dari NID meskipun bukan KGSP ya. KGSP kan langsung dari NID tapi bukan, nggak langsung. Kemudian saya juga dapat beasiswa dari Kementerian BUMN Korea. Jadi kemarin tuh dikasih uang sama kementerian, suruh teman-teman itu intinya ngebantu gimana sih bisnis-bisnis di Korea itu supaya bisa terkenal di Indonesia dan bagaimana pengembangannya gitu. Nah, kemudian apa sih keuntungannya dalam beasiswa-beasiswa yang tadi? Nah, kenapa sih kita sekolah dengan beasiswa? Kita tuh dapat bantuan tuition fee. Nah, tuition fee itu adalah uang sekolah, uang kuliah. Jadi teman-teman tuh gratis sekolahnya, itu benar-benar nggak ada keluarin uang sepeser pun. Nanti Kak Dinda bisa jelasin tuh poin-poinnya dapatnya berapa nih Kak Dinda. Pas pertama kali datang dikasih nggak sih kita uang dan lain-lain. Itu makanya nih living allowance, uang jajan, ya kan? Udah sekolah dikasih uang jajan lagi, kurang apa coba, ya kan?
tinggal belajar aja. Nah, airfare itu adalah uang tiket pesawat. Jadi teman-teman dikasih tuh uang tiket pesawat buat berangkat dan kepulangan nanti. Kemudian ada medical insurance, asuransi kesehatan, research, supply, buku. Nah, kita juga dapat banyak banget connection dan links dan banyak hal lah. Dan others yang kakak nggak bisa sebutin sama sekali di sini ya. Itu kan tiap orang akan mendapatkan benefit yang berbeda-beda ya, kayak gitu. Nah, dokumen-dokumennya yang penting tuh dalam mendaftar beasiswa itu apa aja. Nah, teman-teman itu bisa menyiapkan graduate certificate. Nah, itu ijazah kelulusan tuh. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya udah punya ijazah, kemudian udah punya transkrip, ya, atau misalnya rapor, nah itu udah mantep nih teman-teman. Ya, siapin itu. Kalau misalnya sekarang belum bahasa Inggris, Kak, gimana? Nggak apa-apa. Susun dulu. Nanti kalau udah tahu dan segala macam baru siapin tuh translate semuanya dan segala macam. Cari tahu gimana sih untuk daftar beasiswa itu. Terus citizenship ID. Nah, itu bisa untuk pakai KTP ya kan? Nah, terus kalau kita juga harus nyiapin paspor. Apakah paspor sama itu penting kah untuk daftar? Penting. Tapi teman-teman nggak wajib untuk punya dulu. Tapi kalau misalnya saya saranin, kalau misalnya teman-teman punya uang berlebih dan segala macam, silahkan buat paspor sedini mungkin. Karena jangan sampai teman-teman udah dapat beasiswa dan lain-lain nggak bisa berangkat gara-gara belum punya paspor. Karena kelamaan, udah kelewat tanggalnya, gitu kan? Terus ada birth certificate. Nah, ini akte kelahiran teman-teman nih, ya. Nah, soalnya kayak KGSP tuh itu kan minta akte kelahiran, birth certificate-nya ya. Jadi untuk jalur kedutaan. Terus family certificate, kartu keluarga. Kemudian tentu saja teman-teman harus nyiapin application form-nya. Teman-teman harus cari tahu mana guideline-nya, apa application form-nya. Dulu saya tuh banyak banget deh folder-folder, sampai saya printin tuh saya isi pakai pensil berulang-ulang. Jadi saya tahu terbiasa untuk nulis segala macem. Jadi kadang kita tuh suka bingungan ya. Kita tuh suka bingungan kalau ngelakuin hal-hal baru. Ini bener nggak sih? Kita bingungan itu gara-gara apa sih teman-teman? Gara-gara kita belum paham dan familiar aja. Kita belum tahu gitu. Jadi kita harus latihan terus, cari tahu ini maksudnya apa. Kalau misalnya istilah ini, kemudian istilah itu maksudnya apa dan segala macam. Nah, terus apakah pakai bahasa? Nah, itu optional nih teman-teman. Ada dengan beasiswa-beasiswa yang membutuhkan language certificate. Apakah mereka butuh TOEFL, IELTS, TOEIC, or TOPIK gitu ya. Jadi teman-teman harus cari tahu apakah itu wajib apa enggak. Tapi biasanya enggak semuanya kok kalau di Korea itu, cuma optional. Apalagi beasiswa kayak Kak Dinda nih, itu kan optional banget. Nah, jadi teman-teman kalau ada boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Tapi nanti kita cek teknik-tekniknya gimana supaya bisa dapetin beasiswa KGSP kayak Kak Dinda. Ya, itu. Terus, nah, sebelum kita start our journey gitu ya, saya mau ngasih tahu dulu sama teman-teman. Satu hal yang teman-teman harus tahu untuk bisa daftar beasiswa itu adalah teman-teman harus bisa memantaskan diri. Gitu. Memantaskan diri buat apa, Kak? Iya. Kita tuh nggak bisa cuma doa doang, kita tuh nggak cuma bisa cuma nulis biasa doang, tapi kita harus cocokin nih. Apakah kita itu benar-benar orang yang pantas untuk dapat beasiswa ini? Karena yang berjuang tuh bukan kita doang, gitu ya. Kadang kita harus mengubah mindset kita. Kadang-kadang kita cari, Kak, ini peluangnya mudah nggak, ini enggak, dan segala macam. Daripada kita melihat peluangnya, langsung aja kita cocokin apakah syarat-syaratnya kita tadi ya, nilai kita dan segala macam, berkasnya kita udah punya atau belum, sudah lengkap atau enggak, gitu kan. Syarat-syaratnya diminta itu udah sesuai dengan yang kita punya atau belum. Kalau belum, tingkatin dulu baru daftar. Saya dapat banyak dan segala macam ini kan, saya memantaskan diri. Saya coba, kalau kayak gini tuh, misalnya saya ngincer yang BK21, saya cari nih, wah saya kayaknya dapat beasiswa ini kayaknya bisa deh, karena memang satu saya seneng di bagian engineering dan science dan lain-lain gitu kan. Kemudian beasiswanya juga bahasa nggak perlu, wah udah makin seneng dong ya kan. Waktu daftar cocok nih, nggak apa-apa coba daftar, alhamdulillah keterima. Tapi waktu daftar KGSP, saya itu waktu itu sampai ke waiting list ya. Saya udah ketemu profesor dan segala macam, akhirnya profesornya pindah ke Korea University teman-teman. Nah, nilai saya itu kan jelek ya. Aduh, akhirnya saya harus bongkar sama teman-teman. Saya nilainya jelek, teman-teman. Saya itu nggak kumlot waktu S1. Tapi
ketika profesornya pindah ke Korea University, syarat IPK-nya tuh saya nggak nyampe. Saya tuh nggak bisa dapat beasiswa penuh ke sana. Nilai saya tuh jelek di bawah standarnya mereka. Waduh, udah deh, nggak jadi daftar ya. Gitu. Maksudnya nggak jadi daftar ke Korea University-nya. Ya, jadi aku daftarnya waktu itu ke daerah Daejeon kayak gitu. Jadi wah nggak daftar nih, nggak cocok nilainya. Ya udah pasrah. Biasa profesor, mohon maaf saya nggak bisa karena nilai saya jelek. Padahal profesor baik banget, ngasih unjuk ini beasiswanya Dimas, ini daftar silakan gini-gini aku tungguin. Sampai sekarang kita malah jadi temen kayak gitu meskipun udah beda kampus ya gitu. Jadi dari profesor itu juga saya jadinya semangat bahwa harus bisa memantaskan diri, karena memang kan udah dicoba ya, dikasih beasiswa ini beasiswa itu, ternyata nggak cocok ya, itu tadi emang saya belum pantas untuk daftarin beasiswa itu. Makanya kita harus cocok-cocokin nih, pas nggak kita untuk daftar beasiswa itu. Kalau pas, semua pasti ada jalannya, gampang aja rasanya gitu. Nah, gitu untuk ini. Nah, mari kita mulai nih. Kalau misalnya ini kita ngomongin senang-senangnya aja nih. Nanti pahit-pahitnya belakangan ya. Mungkin bisa nanti pas tanya jawab. Nah, kita kalau udah nyampe ya silakan menikmati hidup kita nih di Korea. Nah, ini beberapanya ya, cuma sekedar inilah foto-foto. Jadi waktu jalan-jalan ke Seoul, biar tahu lah di kota Seoul itu bagaimana, megang salju, ya kan? Ya biasanya kita megang salju dalam kulkas doang, sekarang ya di jalanan ada, ya kan? Kemudian ini main di sekolah-sekolah ngajarin budaya Indonesia gitu kan. Cara main congklak tuh. Mereka kan nggak ada tuh congklak. Kita main, perkenalkan congklak itu gimana. Kemudian nih waktu ini bertiga sama Song Seng Lim. Ini adalah salah satu kita bilang dosen lah ya, yang ngurus-ngurusin di bagian akademik kampus. Jadi kita tuh pasti ada ini teman-teman kayak program pengenalan kota tempat kita belajar. Nah itu kita biasanya ada pertukaran budaya tuh. Kita dikenalin tuh daerah-daerah tempat kita sekolah itu yang bagusnya di mana, ngapain dan segala macam. Itu ada. Terus waktu ulang tahun sama profesor dirayain gitu ya. Ya ini kan indah-indahnya ya, dimarahin profesor juga pernah gitu. Cuma ya namanya kalau misalnya kita namanya belajar ya, kalau kita nggak nangkep atau gimana ya wajar lah kalau profesor marah ya, ini kok nggak nangkep, salah lagi jawabnya gitu kan ya, adalah yang rasa-rasa kayak gitu. Nah ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan dan kesenangan-kesenangan selama waktu di Korea kemarin. Dan saya harus sampaikan sama teman-teman bahwa getting started is the key to unlocking the door of your dream. Jadi misalnya teman-teman pengen ke Korea, pintunya tuh banyak teman-teman ya. Jadi teman-teman sekarang tuh lagi punya kunci berapa gitu. Kalau punya kunci satu, ya berarti teman-teman cuma bisa buka satu jalan. Makanya perbanyak kuncinya dengan cara apa? Memantaskan diri. Ya, kalau misalnya bingung nulis essay, ya ikutlah kelas-kelas ngambil bahasa penulisan, bagaimana cara nulis essay yang baik. Terus cari informasi nggak tahu, cari lagi sambil banyak kan gitu. Makanya kita tuh harus tahu tujuan kita tuh apa. Jadi pintu-pintunya kita buka dengan kunci-kunci yang udah kita dapatkan tadi. Gitu. Oke. So we are done gitu ya. Jadi nanti kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Thank you for participating. Have a great day ahead gitu. Terima kasih Kak Indah. Nah, gamsahamnida Dimas Song Seng Lim. Nah, itu tadi teman-teman udah denger kan gimana penyampaian Kak Dimas, sampai Kak Dimas itu bisa sampai ke Korea. Jadi teman-teman harap dicatat ya kalau teman-teman benar-benar serius, soalnya kalau saya pribadi langsung jadi semangat nih mau ke Korea, pengen ketemu opa-opa. Nah oke, jadi Kak Dimas sudah menjelaskan gambaran kasarnya terkait gimana sih studi di Korea itu. Nah selanjutnya sebelum masuk ke sesi tanya jawab nih teman-teman, ada materi selanjutnya dari Kak Dinda, yaitu Kak Dinda ini akan memberikan gambaran kasar tentang beasiswa yang Kak Dinda terima, yaitu beasiswa GKS ya Kak Dinda? Iya betul. Ya, ini beasiswa GKS atau Global Korea Scholarship. Nah, oke, jadi sebelum Kak Dinda membawakan materinya, mungkin moderator bisa ditampilkan CV Kak Dinda. Ada
Nah, oke teman-teman. Jadi sebelum masuk ke materi, teman-teman bisa lihat ada CV Kak Dinda Terasia yang merupakan penerima beasiswa Global Korea Scholarship. Itu ya, Kak? Oke, Iya, jadi betul. teman-teman bisa lihat Kak Dinda ini baru 21 tahun loh, teman-teman. Wah, masih 21 tahun tapi udah tinggal jauh dari orang tua. Iya nih. Oke, jadi ini Kak Dinda itu, anak Jakarta ya Kak Dinda. Iya nih, Ini aku anak Jakarta. Nah, ya pendidikan Kak Dinda dari SD 2 Jakarta, Kak. Iya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri biodatanya Kak Dinda. Jadi daripada Indah lama-lama berbasa-basi dan panjang sekali, langsung saja Kak Dinda untuk membawakan materinya. Jadi disilakan Kak Dinda. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Kak Indah. Ini PowerPoint-nya yang dari sana kan ya? Oke. Iya Kak, iya. Halo semuanya. Gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik terus ya guys. Jadi aku mau kenalin diri aku dulu nih. Jadi aku alhamdulillah nih aku keterima sebagai KGSP Awardee 2019. Nah, terus sekarang ini aku tahun kedua di Korea. Jadi tuh sebelum aku mulai kuliah, aku tuh wajib belajar bahasa Korea dulu selama 1 tahun gitu. Jadi sekarang ini aku di tahun kedua, udah selesai semester 2, mau lanjut ke semester 3. Terus aku sekarang kuliah di Inha Technical College, jurusan Mechatronics. Pasti Mechatronics itu asing banget di telinga Indonesia, karena emang Mechatronics itu adalah develop jurusan dari mechanical, electronics, sama sistem informasi. Atau mungkin bahasa kerennya robotics kali ya, gitu. Kalian tahu kan pasti robotics? Kayak gitu. Terus lanjut aja deh kita langsung ke materi KGSP ya. Itu gambaran singkat tentang aku. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi Korea itu menyediakan program beasiswa dari pemerintah namanya Global Korean Scholarship. Cuman emang namanya ini selalu ganti-ganti. Jadi dulu zamannya aku namanya itu KGSP, Korean Government Scholarship Program. Tapi sekarang diganti namanya Global Korean Scholarship. Tapi basically ini sama kok beasiswanya. Terus ini tuh beasiswanya tersedia untuk jenjang exchange, D2, S1, S2, S3, research, banyak banget. Kalian bisa ngecek informasi lebih lanjut di studyinkorea.go.kr. Kayak gitu. Nah, apa sih Kak syaratnya mendaftar untuk bisa jadi awardee KGSP? Nah, yang pertama itu kalian harus warga negara Indonesia. Jadi pendaftar dan orang tua itu bukan dari negara Korea gitu. Jadi harus benar-benar dari warga negara Indonesia. Nanti mereka bakal minta buktinya gitu kayak KTP, paspor dan lain sebagainya. Terus yang kedua harus berumur di bawah 25 tahun. Nah, teman-teman, karena aku ini awardee untuk undergraduate, jadi aku nggak ngebahas yang S2 atau S3 ya. Jadi kalau mau daftar undergraduate nih minimal maksimal umurnya itu 25 tahun pas mau berangkat kayak gitu. Terus harus udah lulus SMA atau sederajat gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum lulus, kalian ikut tahun depannya karena emang semesteran di Korea dan di Indonesia itu beda banget. Kayak kita kan lulus itu bulan Juli atau Agustus ya, atau Juni ya. Pokoknya sekitar segitu, tapi di Korea itu mulai semesterannya itu Februari Maret gitu. Nah, terus nilai nih teman-teman. Nilainya harus di atas 80. Atau kalau misalnya beda case nih, kalau misalnya kalian itu dari sekolah yang emang susah banget, kayak sekolah kalian nilainya emang paling tinggi nilainya 40 gitu. Tapi kalian tuh terpintar di kelas itu, cuman kalian dapat nilai 40. Makanya ada pengecualian nih. Pokoknya kalau misalnya kalian nggak memiliki nilai di atas 80, kalian boleh kasih kayak keterangan gitu, peringkat kalian di atas 20% atau peringkat 1 sampai 7 kali ya. Kayak gitu.
Nah, ini nih benefitnya nih. Jadi, apa sih Kak yang bisa kita dapetin kalau kita udah dapet nih beasiswa KGSP? Yang pertama, selama kalian kuliah di Korea dan belajar bahasa, itu biaya kuliah ditanggung. Kalian nggak perlu mikirin biaya pendaftaran, terus biaya apa lagi ya kira-kira? Oh, biaya dan lain-lain lah itu. Biaya administrasi itu lumayan mahal juga. Setiap semester kita harus bayar juga. Terus kita juga gratis tiket pesawat nih saat berangkat ke Korea dan setelah selesai nanti kuliahnya, dikasih tiket lagi pulang nih gitu. Terus juga visa kita juga dibayarin karena emang NID ini kan lembaga yang bekerja sama ini ya, sama government. Jadi kita dibayarin nih visanya. Terus kita dapat uang jajan nih teman-teman per bulan. Asik nggak? Dapat 900.000 won per bulan. Jadi ketika kalian udah menginjakan kaki di Korea sebagai awardee KGSP, itu kalian udah auto dapat 900.000 per bulan dari kalian belajar bahasa. Terus juga kalian juga dapat asuransi. Terus saat berangkat pertama kali, kalian juga dapat akomodasi kedatangan 200.000 won. Iya, jadi pas pertama kali kalian datang, kalian dapat 900.000 won, ditambah 200.000 won nih, gitu. Berarti berapa ya? 1.100.000 won. Oke. Terus nanti setelah kalian selesai kuliah, kalian dapat lagi nih uang tambahan 100.000. Yeay, banyak ya. Terus juga kalau misalnya nih, kan pas kalian kan belajar bahasa 1 tahun nih, terus ternyata kalian dapat topik, jadi topik itu tes bahasa Korea, kayak semacam IELTS atau TOEFL gitu kalau bahasa Inggrisnya. Kalau kita dapat level advance, yaitu di atas level 5, kita dapat tambahan 100.000 lagi. Jadi setiap bulan kita dapat 1 juta won, kayak gitu. Lanjut. Nah, terus syarat dokumennya apa aja nih, Kak? Aduh, banyak banget nih syarat-syaratnya. Tapi kalian nggak perlu takut, karena dari semua beasiswa, menurut aku beasiswa KGSP itu yang paling sederhana menurut aku. Jadi yang pertama itu kalian harus ngelengkapin formulir yang udah diisi lengkap. Itu form 1. Ini formnya itu kayak gampang-gampang aja sih, kayak cuma nama, terus mau jurusan apa, mau universitas apa, terus background keluarga gimana, kayak dari berapa keluarga, terus apalagi ya, oh ya dari sekolah di mana gitu, terus apa aja sih kayak yang udah dilakuin selain sekolah, volunteer, kayak gitu juga ditanyain gitu. Ini gampang kok, nggak susah. Terus yang kedua itu NIDE pledge. Jadi ini tuh kayak perjanjian gitu, kalau kita nggak boleh ikut kayak aktivitas yang kayak kriminal gitu, atau kayak yang apa ya, kayak demo-demo yang anarkis gitu. Ya itu sebenarnya kayak cuman janji ini aja sih. Yang penting kalian berperilaku baik lah di Korea gitu. Nah, yang ketiga personal statement nih. Ini aku banyak banget dapat pertanyaan tentang personal statement. Terus personal statement-nya ini kalau saran dari aku ya, tips dari aku saat kalian buat personal statement itu, kalau bisa kalian menyiapkan waktu sebanyak mungkin gitu. Jadi sedini mungkin kalian udah nyiapin nih. Karena buat personal statement itu nggak mudah ya teman-teman. Bener-bener aku tuh buat personal statement kayak, aduh aku udah ngelakuin apa aja ya selama ini, karena aku tuh baru lulus SMA loh, aku belum melakukan hal-hal yang kayak, contohnya kayak Kak Dimas nih, Kak Dimas udah ikut organisasi sana-sini, udah kontribusinya udah banyak gitu kan, sedangkan aku baru lulus SMA nih, masih kayak baru pecah telur gitu, kayak aduh aku harus ngapain ya, jadi aku bener-bener mikir banget, oh kira-kira apa ya, kayak nilai diri aku yang gak orang lain punya gitu. Terus personal statement juga sebenarnya kalau buat personal statement itu nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Sebenarnya dia cuman pengen tahu aja nih kalian tuh siapa sih gitu. Jadi siapa sih? Terus juga personal statement nih ada maksimal itu 2 lembar kertas A4. Jadi kita harus bisa menuangkan hidup kita, mimpi kita di 2 lembar kertas itu. Jadi benar-benar kita harus benar-benar yang ngecekin grammarnya juga, terus juga ngecekin nih kira-kira nyambung nggak, flow nggak ceritanya, kayak gitu. Terus habis itu study plan nih, nah ini juga penting banget sih. Jadi mereka tuh kayak mau tahu nih plan kamu tuh sebenarnya apa sih gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar. Cuman mereka cuma pengen tahu aja plan kamu apa, plan B kamu apa, kalian tuh anaknya well arranged atau enggak. Kalau misalnya tips dari aku buat study plan, itu bagusnya kalian bikin
bikin study plan-nya itu per quarter atau per time gitu. Jadi kayak, oh tahun pertama aku mau intern, aku mau volunteer, aku mau bikin ini gitu. Jadi kayak jelas gitu, jelas gitu. Terus juga harus realistis, jangan ngaco, jangan halu. Terus terus abis itu di study plan ini kan juga kita kan dikasih 2 poin gitu. Sebelum ke Korea, pas belajar bahasa, sama setelah kita kuliah gitu. Kalau dari aku sih tipsnya bikin ini tuh jadi kayak long term sama short term. Kayak misalnya short term aku pengen dapat GPA di atas 4 gitu. Jadi kalau di Korea tuh GPA itu maksimal 4,5. Misalnya aku pengen semester 1, semester 2 GPA aku 4 ke atas gitu misalnya. Terus habis itu buat aku mau internship nih di LG atau di Samsung kayak gitu. Jadi kayak masih realistis gitu. Jangan bilang kayak oh gue dari semester pertama udah mau ini nih, mau apa misalnya kayak gue mau publish paper kan itu nggak mungkin banget gitu. Terus abis itu 2 surat rekomendasi. Nah, terus surat rekomendasinya ini aku dulu dapet dari kepala sekolah SMA aku sama dari kepala sekolah SMP aku. Jadi kepala sekolah SMP aku ini dulu guru matematika aku nih. Jadi dulu tuh aku pas olimpiade matematika, bapak ini pembimbing aku. Terus sekarang udah jadi kepala sekolah nih. Akhirnya aku minta surat rekomendasi. Jadi aku ambil ini nih kayak strateginya. Jadi aku minta di kepala sekolah yang SMA itu, Kak Datu, Pak, tolong dong jelasin saya secara organisasi gitu, di luar akademik gitu. Tolong kayak apa namanya, kayak tunjukkan poin saya di bidang selain akademik. Nah, terus kalau yang kepala sekolah SMP, aku minta gitu kayak, tolong yang ini akademik ya Pak. Jadi aku punya 2 side nih, oh Dina nih selain akademiknya bagus, juga organisasinya jalan, juga produktif gitu. Terus abis itu form kesehatan ini cuma centang-centang aja sih, kayak misalnya kalian nggak punya penyakit yang gimana-gimana, terus terakhir ke ngecek-ngecek kesehatan tuh kapan, kayak gitu. Terus yang ketujuh itu ada ijazah kelulusan SMA, nah atau sederajat. Ini, apa namanya, aku banyak banget dapet pertanyaan nih kayak, "Kak, aku sekarang kelas 3 SMA, aku lulus kok, dikit lagi, tapi aku belum punya ijazah." Nah itu belum bisa ya teman-teman, emang kita harus nunggu sampai, ijazah itu tuh turun. Terus selanjutnya itu ada rapot SMA dari kelas 1 sampai kelas 3. Nah ini mereka, kan ada tadi aku bilang minimal itu nilai 80 kan, yaitu rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 3. Atau kelas berapa tuh? Berapa ya? Kelas 10 ya? 10, 11, 12 gitu. Terus yang selanjutnya itu ada bukti kewarganegaraan pelamar dan orang tua, kayak KTP, paspor, terus ada juga akte kelahiran, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya tergantung sama jalur mana yang kalian daftar. Aku sih juga baru dengar ini pas tahun aku kayaknya nggak ada, tapi baru-baru ini kayaknya Embesi itu kedutaan ya teman-teman, maunya aplikan itu ngelampirin ini, akte gitu. Tapi kalau misalnya universitas maunya ngelampirin paspor. Jadi kita juga harus, teliti juga nih, kalian mau daftar di jalur mana dan jalur itu kayak gimana nih aturan mainnya, kayak gitu. Pokoknya yang penting sering-sering baca aja sama sering cari tahu juga. Terus, selanjutnya ini sertifikat TOEFL, IELTS, atau TOPIK. Ini opsional sih teman-teman, tapi kalau misalnya ada, nambah value kita nih sebagai aplikan. Terus ini yang 11, 12, sama 13-nya ini tes kesehatan, fotokopi paspor, itu, ini dia, pas kita udah lolos interview baru kita lampirin. Terus buat sertifikat penghargaan juga opsional, tapi aku saranin sih kalau bisa sertifikatnya itu jangan yang terlalu lama, jangan kalian attach sertifikat pas kalian SD, misal lomba nyanyi gitu, kayaknya menurut aku nggak perlu. Mendingan yang 2 tahun terakhir aja, meskipun kayak itu nggak menang juara atau gimana, pokoknya menurut aku mereka itu cuman pengen ngelihat, "Oh nih anak produktif nih," gitu. Jadi nggak cuma sekolah doang, ada hal lain loh, dia nilai manusianya ada, kayak gitu. Nah, ini
foto-foto aku pas belajar bahasa Korea sama belajar budaya Korea nih. Jadi ini yang aku pakai rompi ini volunteer. Jadi aku volunteer ke kebun gitu. Jadi aku kayak metikin buah, terus kayak panen-panen gitu. Dibayar loh ini volunteernya. Lumayan, aku inget aku kerja cuman 4 jam, dibayar 50.000 won, itu sekitar 700.000 rupiah. Lumayan kan. Terus ini yang sama teman-teman ini yang bajunya coklat-coklat, ini kita ada acara kayak tiap semester itu kita jalan-jalan nih ke tempat budaya Korea. Saat itu kita jalan ke kayak perdesaan Korea gitu, kita main-main. Ini semua teman-teman aku dari internasional semua karena masih belajar bahasa Korea, belum ada teman Koreanya. Terus yang ini sama teman-teman kita barbecue party, ini acara dari sekolah juga pas musim summer gitu. Nah, terus juga ini foto bareng-bareng teman-teman aku juga di kelas. Kayak ini kita udah hampir mau selesai sih ininya, belajar bahasanya. Terus ini juga kita jalan-jalan ke Everland. Jadi 1 tahun pertama di Korea tuh seru banget. Kita cuma main-main doang. Cuman emang kita harus dapetin topik di atas level 3 syaratnya. Kalau misalnya nggak dapat, kita harus dipulangin ke Indonesia. Cuman tetap ini fun banget sih. Karena pas kuliah tuh kita nggak bisa kayak gini lagi. Udah fokus sama apa yang harus kita capai gitu. Nah, ini juga aku ke sauna. Ini juga acara volunteer juga, kayak kita nemenin orang Korea gitu, buat nemenin kayak, eee, kayak lansia gitu, kita temenin belanja ke pasar, terus ke sauna, kayak gitu. Ini seru banget sumpah. Terus kita juga bikin makan makanan Korea nih, kita belajar juga gimana sih cara buat makanan Korea ala rumahan. Terus ini juga sama teman-teman, biasanya kalau abis kelas gitu kita ngopi-ngopi dulu. Jadi ini budaya baru sih yang aku dapat. Kan kalau misalnya di Indonesia, kita ke kafe gitu ngopi, ya udah ngobrol-ngobrol aja. Tapi kalau orang Korea tuh ke kafe beneran belajar loh, hening. Jadi, mereka kayak belajar di kafe, ganti suasana biar lebih mencerna ilmu dengan baik mungkin ya gitu. Tapi karena itu juga aku juga jadi ikutan kayak gini. Mhm. Nah, ini kita jalan-jalan ke Everland waktu itu. Terus ini juga kayak lagi sport day gitu. Punya teman-teman dari berbagai negara juga. Ini teman aku dari Afrika, dari Jepang, terus dari Vietnam, Filipina. Jadi kita nih selain dapat ilmu juga, dapat pengalaman baru, punya teman-teman baru juga loh, internasional gitu. Terus juga sampai sekarang aku masih keep in touch gitu dengan baik sama mereka gitu. Kan meskipun kita udah beda nih kampus kita belajar kuliahnya tuh, kita tetap ketemu karena kita kan di Seoul gitu. Terus habis itu juga pas kita belajar bahasa itu, kita nggak bisa memilih kampus mana yang kita daftar gitu. Jadi emang udah dipilihin sama dari pihak KGSP-nya gitu. Jadi kalau misalnya belajar bahasa itu, aku dengar sih ada yang bilang kalau misalnya kuliahnya nanti di kota besar, pas belajar bahasa Korea dia ditaruh di daerah gitu. Terus kalau misalnya nanti kuliahnya di daerah, dia pas belajar bahasa Korea dia ditaruh di kota. Jadi biar bisa explore mungkin ya maksudnya kayak gitu. Nah, ini tadi kan belajar bahasa nih, ini jalan-jalan nih aku ke SeaWorld, terus ke Gyeongbogung, jalan-jalan sunset di Incheon sih, di Wolmido. Ini sering tempat syuting loh. Terus juga ya gitulah, ini kalau misalnya kita lagi mau ngerilis stres, jalan-jalan tuh di Korea enak banget karena banyak banget tempat-tempat wisata yang seru-seru. Udah deh, kayak gitu sih dari aku. Wah, itu tadi materinya Kak Dinda. Teman-teman pasti udah nyimak banget nih, apalagi banyak jalan-jalannya. Terima kasih. Oke, oh iya, buat teman-teman yang mau ngelihat gimana Kak Dinda di Korea bisa follow IG-nya loh. Namanya aja. Dinda udah follow loh, Kak. Dan asli emang keren banget, Kak. Wah, makasih. Nah, oke, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan kalau memang memungkinkan, akan kita suruh bertanya secara individu, tapi kalau emang tidak memungkinkan, tinggal dibacain aja. Oke, jadi mungkin udah bisa teman-teman bikin pertanyaannya untuk Kak Dinda dan Kak Dimas.
Gimana nih? Oke, sambil tunggu pertanyaannya teman-teman, kita bincang santai dulu yuk, Kak Dinda dan Kak Dimas. Jadi seru nih Kak kuliah di Korea. Seru banget dong. Seru banget. Seru banget. Jadi pengen. Iya, Iya sini dong. nyusul. Kita doain ya semoga Doain ya, semuanya Kak. yang pengen kuliah ke luar negeri tercapai. Amin. Ya, kalau nggak bisa kuliah di Korea, semoga bisa jalan-jalan di Korea. Iya, Amin. betul. Itu kan ada juga tuh yang pengen ke Amerika mungkin besok di acara berikutnya. Oh iya. Widih. Iya. Nanti Masih banyak jalan menuju Roma nih. ya. Nah ini Kak Iya. ada pertanyaan dari Sria. Ini nih Kak, apakah KGSP boleh atau mungkin masih sempat buat penanyanya sendiri yang bertanya kali ya Kak? Boleh. Oh, ya, Boleh, oke. Jadi boleh. ini yang namanya itu MS Ria, mungkin bisa diaktifin videonya Kak atau suaranya buat bertanya. Kayaknya udah dari tadi nih Kak bertanya. Atas nama siapa Kak Indah? MS Ria Kak. Mungkin bisa di-unmute. Oh. Ulangi Kak, atas nama siapa? Yang ini nih Kak, MS spasi Ria. Oh, Miss Ria ini ya? Iya, Miss Ria. Oke. Oke, Miss Ria. Mungkin bisa langsung aja. Oke, Miss Rianya bilang di sini agak berisik. Mungkin yang lain, Kak? Oh, yang lain aja ya. Ini mungkin dari siapa ya? Atau dibacain aja ya, Kak? Iya, Kak, dibacakan Boleh, saja boleh. dulu. Dibacain aja ya. Oke, Ya, jadi boleh. ini dari Miss Ria, Kak Dimas dan Kak Dinda. Tapi kayaknya lebih ke Kak Dinda deh, soalnya terkait beasiswa KGSP. Jadi apakah KGSP atau GKS tadi Kak boleh lintas jurusan dengan jurusan sebelumnya Kak? Lintas jurusan nih maksudnya untuk S1 atau S2 atau S3 nih. Kalau misalnya udah lulus S1 dan punya gelar, udah nggak bisa lagi daftar KGSP karena kan maksimal itu umurnya 25 tahun ya. Jadi kalau misalnya udah ada gelar nggak bisa, mendingan ikut S2-nya aja lanjut gitu. Tapi kalau misalnya dari SMA nih, aku ambil misalnya IPS, sosial, aku mau ke dokter, bukan ke dokter, kalau KGSP nggak bisa kedokteran, teknik gitu. Itu kan nggak mungkin gitu loh, karena teknik itu dasarnya aja udah susah banget pas SMA, apalagi pas kuliah nanti. Jadi kalau misalnya kayak gitu agak sulit ya untuk dipertimbangkan gitu. Tapi beda kasus kalau misalnya kalian dari sains mau ke bisnis gitu, itu masih mungkin karena bisnis ini kan lebih ke general ya, kayak semua orang mungkin bisa gitu. Itu mau IPS, mau itu IPA, bahasa masih bisa kayak gitu. Nah, Terjawab oke. nggak? Nah, oke. Bagaimana saudari Miss Ria? Oke, aman mungkin ya pertanyaannya. Soalnya udah jelas yang dijelasin Kak Dinda. Oke, ini ada pertanyaan unik nih Kak menurut Indah dari Tipa. Ini ada Latifa dari Surabaya. Menurut kalian kelebihan Kak Dinda dan Kak Dimas apa yang bisa membuat Kak Dimas dan Kak Dinda itu keterima? Oke, mungkin bisa Kak Dimas dulu yang jawab. Oh iya. Nah, jadi kalau kenapa sih saya itu bisa diterima beasiswa dan segala macam, seperti yang aku sampaikan tadi nih teman-teman semuanya, kita tuh harus bisa memantaskan diri, gitu kan. Misalnya nih, ya aku tuh suka memberikan ini ya gambaran kayak teman-teman tuh mau ngasih uang sebenarnya ke orang begini. Misalnya ada 2 orang nih, ya mau minjem, Indah pinjem dong uang 1 juta atau ini misalnya ada orang tua mau ngasih ke kakak sama adiknya, orang tuanya mau jajan nih, mau beli bakso atau bagaimana nih uangnya gitu kan, ada uang 50.000. Nah habis itu Indah sama aku tuh minta, "Ma, aku aja deh yang minta uang 50.000-nya, aku mau beli bakso," misalnya aku bilang gitu. Terus Indah bilang, "Ma, aku minta dong uangnya buat
misalnya jalan-jalan gitu ya. Ini kan sama-sama untuk dikeluarin ya. Nah, cuma mana yang lebih penting untuk bisa diterima dari uang orang tua tadi? Apakah yang jalan-jalan apa yang makan? Nah, kalau di kasus yang ini, orang tuanya pasti akan ngasih yang jalan-jalan daripada yang makan. Kenapa? Karena kalau makan ya udah habis di situ aja, kenyang selesai. Tapi kalau jalan-jalan, anaknya nanti akan ketemu orang, akan belajar hal baru dan segala macam. Jadi intinya saya tuh waktu itu dulu menyampaikan bahwa saya tuh pengen apalagi yang waktu yang kemarin itu ya daftar S3 ditanya, kamu ngapain belajar bisnis? Lewat Google aja, selesai gitu. Tinggal baca di Google dan segala macam, kamu bisa kok jadi pebisnis. Coba aku dibilang gitu waktu interview. Ya, ya juga ya. Aku berpikir tuh kayak, wah ya juga nih. Tapi kenapa kok aku harus diterima di kampus ini untuk belajar bisnis S3 lagi, pindah jurusan. Akhirnya karena kemarin kenapa harus sekolah, kan pertanyaannya gitu ya, kenapa harus sekolah, nggak di Google aja. Jadi saya bilang gini waktu itu, baik Profesor, terima kasih atas pertanyaannya. Iya, saya akui benar bahwa belajar itu bisa di mana aja, bisa di Google, bisa di luar sekolah dan segala macam. Tapi dunia ini tidak berjalan seperti itu. Saya bilangnya begitu. Karena gimana pun juga saya butuh pendidikan formal. Sehingga saya tuh bukan cuma bisa prakteknya aja, tapi saya teorinya juga perlu. Nah, terus saya bilang kayak gitu kan sama profesornya. Saya bilang tadi bahwa saya butuh pendidikan formal. Dan habis itu saya juga tambahkan lagi. Tapi yang nggak ada di Google itu adalah orang-orang seperti profesor yang bisa saya ajak diskusi langsung, kemudian expertise-nya, link saya nggak akan dapetin itu di Google. Mungkin saya akan dapetin informasi-informasinya, tapi untuk belajar itu kan bukan cuma dalam satu arah saja, dua arah. Saya percaya dengan kita semakin banyak kenal orang, semakin kita sering diskusi bersama orang lain, kita jadi tahu, kita membentuk bagaimana kita itu berpikir. Akhirnya saya keterima waktu saya ini. Mungkin itu ya, jadi saya ngerasa bahwa saya selalu berusaha untuk enggak dapetin beasiswa untuk diri saya aja, tapi apa peran saya ketika saya diberi untuk society ya, dan negara dan mungkin juga dunia ini gitu. Gitu sih kenapa akhirnya saya bisa diterima di beberapa beasiswa yang saya dapatkan. Gitu sih teman-teman. Itu ya basicnya tuh. Jangan buat untuk diri sendiri. Diri sendiri itu bonusnya. Dapat K-pop, bisa beli ini, mau nge-Hallyu juga bebas. Nanti udah punya kosan nih, ditempel nih dinding-dinding sama foto-foto yang kalian suka juga nggak apa-apa gitu. Tiap hari ketemu, tiap hari liatin dan segala macam juga bisa. Tapi itu kan bonus ya. Kalau sebelum itu teman-teman harus tahu dulu apa yang bisa teman-teman berikan sebelum dapetin yang kalian suka. Anggap aja kayak hak dan kewajibannya tuh harus imbang teman-teman. Gitu. Mungkin nggak tahu nih Kak Dinda gimana nih Kak Dinda? Wah, menarik nih pertanyaannya. Soalnya pas aku wawancara KGSP, aku pun ditanya juga kayak gitu. Kenapa sih kita harus milih kamu gitu? Jadi ini aku kasih inilah ya, bocoran ya. Kenapa sih kita harus milih kamu gitu? Terus saat itu entah aku dapat ilham dari mana gitu ya. Kenapa percaya diri aku sangat meningkat pesat saat wawancara. Aku langsung bilang gini, "Iya, Pak, karena kalau Bapak kalau misalnya Bapak nggak ngambil saya, Bapak bakal menyesal gitu. Karena saya adalah orang yang akan membawa perubahan untuk dunia yang lebih baik, khususnya untuk Indonesia dan Korea gitu. Kan jadi mereka itu punya visi misi untuk menjadi jembatan. Jadi anak-anak KGSP nih jadi jembatan nih antara Korea dan Indonesia untuk kerjasama, development dan sebagainya gitu. Nah dari aku jawab itu, aku udah ngambil kesimpulan, oh aku percaya diri gitu. Jadi gini loh, misalnya ada aplikan A dan aplikan B kan. Aplikan A dia kayak, aduh saya ragu sama diri saya sendiri. Saya nggak tahu deh, saya capable atau enggak sih untuk beasiswa ini. Nah, kalau misalnya aplikannya aja udah nggak tahu dia itu capable atau enggak, apalagi komitinya kan, apalagi panitianya. Jadi panitia bakal mencari yang, oh yang mana nih yang mereka percaya kalau dirinya tuh bisa kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus juga ada buktinya juga kayak misalnya aku tuh serius loh ngejalanin ini. Nanti aku bakal kayak gini-gini. Aku udah nge-research aku bakal ngapain aja gitu. Jadi terus aku dari situ juga udah kelihatan oh hard worker nih. Jadi daripada kita ngomong kayak aku anaknya jujur, rajin menabung, hard worker, dan sebagainya, kita mendingan langsung ngomong buktinya aja, kita ngomong, saya tuh kayak gini, karena ini, jadi kayak gitu. Juga sekalian tips tuh buat wawancara, teman-teman.
Nah, itu tadi mungkin untuk Tipah atau Latifah dari Surabaya udah dijawab pertanyaannya sama Kak Dimas dan Kak Dinda. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Kak. Ini ada dari Davina Najwa. Kak, aku mau tanya ke Kak Dinda, tapi kalau ini sih opsional, Kak Dimas juga bisa jawab karena pertanyaan itu tentang surat rekomendasinya. Biasanya sih beasiswa ada surat rekomendasi ya, Kak. Jadi mungkin ini surat rekomendasinya itu capset kepala sekolahnya yang bikin atau kakak yang bikin. Terus kenapa kakak milih jalur universitas? Itu Kak, apakah boleh kalau misalnya saya sudah diterima di salah satu PT GKS? Apakah boleh Kak? Oke, aku jawab pertanyaan pertama dulu ya. Pertanyaannya kan capseknya itu yang bikin atau kita yang bikin? Itu harus kepala sekolahnya yang bikin karena surat rekomendasi di Korea itu benar-benar krusial banget. Kayak itu rahasia banget. Aku pun juga nggak tahu apa namanya, kepala sekolahku nulis apa tuh nggak tahu. Pokoknya aku percaya aja, "Tolong tulis yang baik-baik tentang saya, Pak." Kayak udah, "Tolong bantu saya, Pak." Kita kayak gitu. Aku kayak gitu. Jadi itu nanti kan dimasukin ke amplop dan itu harus ada stempel sekolahnya. Jadi, itu kepala sekolah yang buat. Terus pertanyaan kedua, kenapa aku lebih memilih jalur universitas? Sebenarnya aku bukan jalur universitas, aku tuh jalur associate degree. Nah, kenapa aku memilih jalur itu? Karena jadi gini, KGSP itu kan ada embassy, dia kedutaan kan, terus ada university. Yang ketiga itu ada associate degree. Nah, yang associate degree itu dia udah kerja sama perusahaan-perusahaan di Korea. Jadi lulusan dari associate degree udah disiapin nih lapangan kerja nih, kamu bisa kerja di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kan meskipun aku juga pengen dapat ilmu juga, aku juga pasti ujung-ujungnya pengen bekerja kan. Dan aku juga pengen bekerja tuh nggak yang menyimpang dari jurusan aku. Kayak misalnya aku kerja di robotik, masa tiba-tiba aku kerja di bank, kan itu udah ngaco gitu. Udah melalang buana kemana-mana tuh nggak jelas. Jadi aku pengen kayak ya udah, aku misalnya kerja di Samsung nih, aku megang bagian production-nya yang di bidang elektrik gitu. Itu kan masih nyambung ya, masih robotik gitu. Terus pertanyaan ketiga, apa tadi ya? Oh, kalau misalnya udah keterima di salah satu PTN di Indonesia, saya masih bisa daftar nggak? Dulu aku juga udah keterima di PTN Indonesia kok. Terus aku resign, terus aku langsung ke Korea gitu. Jadi jawabannya bisa ya. Nah, itu jawaban pertanyaan Mbak Davina udah dijawab sama Kak Dinda. Mungkin Kak Dimas mau nambahin kalau terkait apa surat rekomendasi? Oke, sebenarnya kalau surat rekomendasi ini makasih ya Kak Indah ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih nih yang Kak Dinda aja yang jawab juga nggak apa, udah cukup sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita tambahin sedikit. Jadi kalau misalnya surat rekomendasi itu teman-teman bisa pilih. Kalau di sekolah itu terserah mau kepala sekolah, mau wakil kepala sekolah, mau guru-guru, siapa aja tuh bebas. Yang penting dia bisa memberikan informasi tentang pertama kelebihan dan kekurangan kamu, nilainya kamu itu bagaimana, dan kamu itu di sekolah itu anaknya kayak gimana dari sisi akademik ya. Jadi teman-teman kan ada suka nanti tuh yang nanya, Kak kalau kayak gitu saya boleh nggak sih minta surat rekomendasi dari guru SMP deh kalau misalnya sekarang di SMA gitu ya. Nah, kita menyarankan lebih baik guru SMA. Kenapa? Guru SMP kamu tuh cuma tahu perkembangan kamu saat di SMP doang. Nggak tahu tuh saat kamu sekolah. Apakah benar kamu anaknya memang gigih, giat, atau tadi yang kayak misalnya Dinda bilang percaya diri dan segala macam, bekerja keras, ulet, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu penting nih, surat rekomendasi itu. Nah, dan jadi misalnya gini, mungkin ada beberapa kejadian yang misalnya kayak, iya Kak, saya udah minta sama guru, tapi gurunya bilang kamu aja yang isi, nanti Bapak tinggal tanda tangan, ya. Atau misalnya nanti Ibu aja tanda tangan. Ada yang kayak gitu ada. Nah, jadi yang itu teman-teman cara baiknya supaya mensiasati bahwa guru ini itu benar-benar pas sama yang mereka inginkan juga dan mereka menilai dengan objektif adalah teman-teman buat nggak apa-apa ikutin dan segala macam, kamu kasih lagi Pak Ibu ini dibagi mana, setuju apa enggak, boleh apa enggak, dan segala macam. Karena sebenarnya hal seperti ini tuh nggak boleh teman-teman, karena surat rekomendasi itu sifatnya tadi seperti yang Kak Dinda sampaikan adalah rahasia atau konfidensial. Jadi kita tuh sebenarnya nggak boleh tahu isinya apa sebenarnya loh.
Tapi ya gitu kan, kadang-kadang kita ngebantu guru kita. Kadang-kadang guru bilang, aduh bapak nggak bisa bahasa Inggris, ibu nggak bisa bahasa Inggris, misalnya kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa, habis itu kita translate aja, kita bantuin translate dan segala macam. Pak ini ibu ini bahasa Indonesianya dan segala macam gitu. Mungkin itu sih tambahan buat rekomendasi. Nah, terima kasih Kak Dinda dan Kak Dimas. Oke, jadi mungkin kita bisa foto bareng dulu ya, Kak? Boleh. Oke, boleh. Jadi buat teman-teman, monggo diaktifin kameranya, kita mau foto bareng. Iya, kita pakai gaya kimchi, ya kan? Gaya kimchi. Iya, sarangnya. Iya. Oh, saranghe ya ini ya, bukan kimchi ya. Oh, baik. Ya. Udah semua nih. Tuh, nih siapa yang bakal foto nih? Kita tangannya begini semua. Ini jadi yang foto mungkin ini yang Santri Global ya, Kak? Ya, nanti sama Kak Boleh. Zulia. Oke, sama Ya. Kak Zulia. Ini dihitung ya, Kak. Yuk. Biar teman-teman yang lain juga ikut. Atau Mas Holil mungkin bisa bantu ambil, Mas? Ini aku yang ngambil juga nggak apa-apa. Ayo kita nyalain dulu semua kameranya. Ayo. Ya, dinyalain. Nanti aku bisa kirimkan ke teman-teman Santri Global. Oke. Ya, ini ada berapa slide nih? Ada banyak slide-nya ya. Jadi yang nyalain kamera aja ya, sampai nyalain kamera aja ya. Ayo. Udah siap nih? Kita hitung ya. Baik. Pakai bahasa Arab nih ya, pakai bahasa Arab, jangan pakai bahasa Korea ya berarti ya. Ya, Wahid, Isnani, Salasa. Oke, sekarang pakai bahasa Korea nih Kak Dinda nih, yang pandu. Ayo. Boleh. Hana, tul, set. Satu lagi belum, yang pakai Kak. bahasa Indonesia. Udah, yang pakai bahasa Indonesia nih, siapa yang pandu nih? Mungkin Kak Zulia atau Mas Holil? Iya. Bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke. Sudah. Wah, mantap. Luar biasa. Terima Luar kasih biasa. banyak. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, mungkin acara terakhir Kak Dinda dan Kak Dimas menyampaikan closing statement-nya. Jadi mungkin bisa dimulai dari Kak Dinda dulu ya. Oh iya, Boleh. Mungkin bisa sekalian kalau mau nyempilin dari pertanyaan teman-teman nih Kak, soalnya banyak pertanyaan yang Banyak pertanyaan ya. mungkin Ya pokoknya ini pertanyaannya sih seputar kayak, Kak, aku bisa atau enggak sih, Kak, ikut beasiswa ini? Aku mampu nggak sih, Kak? Jadi kalau dari aku ya, daripada kita nanya hal yang kayak gitu itu menghabis-habiskan waktu, kalian mendingan langsung aja siapin diri kalian, hajar terus, jangan pantang menyerah, karena kalau bukan kita siapa lagi yang mau membangun diri kita sendiri. Kalau dari aku kayak gitu aja sih, guys. Nah, oke, terima kasih Kak Dinda. Oke, mungkin Kak Dimas. Oke, ini teman-teman semuanya gitu ya. Tadi udah banyak banget pertanyaan-pertanyaannya. Mohon maaf juga kalau misalnya belum terjawab semuanya. Nanti kalau teman-teman ingin tanya jawab dan segala macam, ya sering kepoin aja Kak Dinda tuh sering live di Instagramnya gitu. Kalau Iya, follow aku saya ya. Iya, jadi buat teman-teman tinggal ikutin aja di Instagramnya. Kak Dinda apa Instagramnya, Kak Dinda? @Dinda Terasia, sama kayak nama aku. Nah, kalau misalnya saya tuh teman-teman bisa follow di @dimas_hsk ya. Ya gitu, jadi teman-teman bisa nanya. Biasanya saya balas-balesin kok, meskipun saya jarang live kayak Kak Dinda gitu ya. Saya usahakan untuk balas gitu, karena saya pengen banyak-banyak teman-teman itu bisa kuliah ke luar negeri ya, karena biar kita tuh bisa melihat apa sih yang bisa kita kontribusikan ke negara kita. Kuncinya cuma satu teman-teman, semakin teman-teman kejar ilmunya, semakin gampang teman-teman itu dapat apapun yang teman-teman mau di dunia ini gitu ya. Karena ilmu itu kan ibadah teman-teman ya. Kita karena sebagai orang muslim kita harus percaya bahwa kita tuh harus beribadah terus sampai akhir hayat kita berlomba-lomba kan. Nah,
Dengan kita memiliki ilmu, nah semuanya akan bisa. Jadi semua keraguan teman-teman tadi itu terjawab kalau misalnya teman-teman tahu ilmunya. Kak, gimana sih syaratnya dengan beasiswa, kemudian nilai saya cukup enggak, ini segala macam. Berarti harus punya ilmu apa? Mencari informasi, ya kan? Berarti kemudian udah dapat informasinya di guideline. Mempunyai ilmu sabar untuk memahami apa sih isi-isi dalam tadi guideline-guideline-nya. Karena kadang kita tuh nggak sabaran, maunya disuapin aja, kayak gitu ya. Sorry nih kalau misalnya agak-agak menyinggung atau bagaimana, karena kalian tuh pasti nggak akan dipilih kalau kalian itu kayak gitu. Kalau misalnya kalian masih mentalnya seperti itu, ya bayar uang sendiri aja, mandiri aja ke Korea gitu. Itu tinggal bilang bayar agensi dan segala macam beres gitu. Nggak usah kalian tanya nilai saya cukup apa enggak. Ya, nih uang, berangkat kalian, yang penting ada uang gitu. Banyak kok caranya gitu kan. Nah, kenapa kok kakak bilang kayak gitu? Karena sampai Korea pun nanti, itu bukan cuma belajar tentang bagaimana kalian sekolah, tapi survival di Korea itu. Bingung ya, kangen ibu, nggak bisa, gimana caranya. Ilmu lagi, bagaimana menjaga emosi. Bagaimana menjaga diri di Korea. Teman-teman perempuan, misalnya yang perempuan, ya kan pakai kerudung, ya kan. Gimana sih nanggepin sentimen orang gitu, nanti ngelihat kalau misalnya teman-teman itu berbeda gitu kan. Jadi semuanya itu harus tahu ilmunya teman-teman. Ilmu itu penting. Jadi coba tingkatin lagi ilmu-ilmunya sehingga kita bisa memataskan diri untuk nge-apply apapun yang kalian mau, kerja, sekolah, bisnis, apapun deh. Insya Allah pasti ada jalannya gitu. Asalkan kita punya ilmunya. Gitu. Semoga teman-teman berhasil dimanapun berada gitu ya. Kita saling doain, semoga sukses semuanya kita di sini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Indah, Kak Hamdi, Kak Dinda dan teman-teman semuanya, dan Mas Khalil nih, saya belum lihat Mas Khalil nih dari tadi nih sebenarnya ya. Ya teman-teman semuanya hari ini terima kasih banyak semuanya. Itu dari saya ya. Yang penting jangan lupa daftar. Percuma kalau udah siap-siap kayak gini tapi nggak daftar-daftar, ya nggak akan nyampe juga gitu. Oke? Gitu. Nah, oke, terima kasih banyak Kak Dinda dan Kak Dimas atas ilmunya pada malam hari ini. Oke, jadi ini tentunya berguna banget buat teman-teman yang dengan Korea kayak saya dan teman-teman yang ikut online mentoring pada malam hari ini.